Tak banyak keris yang mampu berbicara lewat busananya, tapi berbeda dengan pusaka yang satu ini. Warangka cendana wangi, penduknya gongso yang ditatah dengan sangat halus, hingga dedernya itu jati lawas yang penuh dengan kedetailan luar biasa. Semuanya seperti disusun oleh tangan yang paham rasa dan hormat, yang seolah itu membawa kita menyusuri laku seorang priyayi. Prasojo namun penuh dengan wibawa, sederhana namun sangat sadar akan nilai. Ia bukan sekedar menggunakan keris, tapi merawatnya sebagai cermin hidup dan laku batin. Tak hanya itu saja, saat bilahnya kita buka, kita benar-benar seperti sedang membaca perjalanan. Dari dapur Tilam Upih, sang ibu dari segala keris, hingga pamor Udan Mas Segorowedi yang menyatukan kemuliaan serta kebijaksanaan. Dari bentuk pasikutan Tuban yang sangat tegas, hingga pamor Sumber di bagian kunjungnya yang langka dan begitu sakral, semua bicara tentang asal, niat, dan sebuah harapan. Sebilah pusaka yang mengingatkan kita bahwa nilai tertinggi seringkali lahir dari kesederhanaan, dan bahwa yang begitu agung tak selalu harus ramai dengan hiasan. Lalu seperti apakah untuk prejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Menatap busana pusaka ini seolah mengajak kita untuk memahami karakter pemilik sebelumnya. Bisa dipastikan memang pusaka ini tuh pernah dirawat oleh seorang priyayi yang begitu menghargai keris dengan pusaka yang luar biasa ini. Dilihat dari warangkanya saja, pendok bahkan dedernya, hingga mendaknya, ia menyajikan kesan yang begitu prasojo, sederhana namun sangat berkarakter. Sebuah warangka model Gayaman Surakarta yang memiliki garap begitu detail dengan rincian yang sangat tegas mengikuti pakemnya. Ia dibuat dengan bahan kayu cendana wangi, salah satu bahan warangka keris yang memiliki kelas paling tinggi di kalangan perkerisan, terutama di Surakarta. Penduknya itu blewah dengan bahan gongso. Ia ditatah dengan motif lunglungan yang begitu halus menghiasi seluruh gandar warangka pusaka ini. Bahan gongso sendiri itu adalah campuran dari tembogo dan rejoso. Rejoso itu sejenis timah putih. Sedangkan gongso terbaik itu menghasilkan warna abang boto atau merah bata seperti pada pendok pusaka kali ini. Sedangkan untuk dedernya itu memakai model Yudowinatan dengan bahan kayu jati. Ia digarap dengan begitu teliti, ukirannya yang luas dengan cecekan yang tembus pada kedua sisi, bisa dipirsani. Menemukan deder seperti ini agaknya sudah begitu sulit, apalagi untuk deder lawasan. Sedangkan mendaknya sendiri itu memakai model bejen khas Surakarta dengan bahan perak berhias permata. Kesan secara keseluruhan dari busana pusaka ini, silahkanlah panjenengan nilai sendiri. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapurnya Tilam Upih, pamor Udan Mas Segorowedi, tangguh Tuban Pineti. Tilam Upih adalah salah satu dapur keris lurus yang memang dikenal dengan kesederhanaannya. Ciri khasnya itu tampak pada rician terdapat gandik yang begitu lugas, dilengkapi tikel alis, ada pejetan, sekaligus tanpa lekuan yang rumit atau hiasan yang berlebih. Cukup itu saja. Justru dari bentuknya yang sederhana itulah, Tilam Upih itu dianggap sebagai prototip awal dari semua dapur keris sebelum dunia perkerisan itu berkembang ke arah bentuk-bentuk yang lebih kompleks tentunya. Karena kedudukannya itu sebagai bentuk dasar, Tilam Upih itu menyandang gelar simbolis, The Mother of Keris. Artinya, ibu dari semua keris. Gelar ini memang bukan sekedar penamaan,
melainkan menyimpan filosofi yang begitu luhur dan bijaksana. Tilam Upis bagaimana sosok ibu? Ia adalah sumber awal kehidupan. Ia melahirkan, membesarkan, dan menjadi tempat berteduh bagi anak-anaknya atau dapur-dapur keris yang lain yang lahir setelahnya. Ia adalah ruang aman untuk bertumbuh, tempat bersandar dalam suka dan duka, serta menjadi pusat energi yang menuntun dalam menjalani laku kehidupan. Bentuknya yang tidak neko-neko itu, tanpa ambisi yang menonjolkan diri, justru memancarkan karisma yang sunyi. Meski demikian, pada dapur yang tampak bersahaja ini seringkali ditemukan pamor-pamor langka dan sangat mempesona. Seperti pusaka yang satu ini, berpamor udan mas segoro wedi. Sebuah perpaduan antara pamor udan mas tiban dan pamor segoro wedi. Bisa jenengan pirsani. Motif bulatan-bulatan kecil yang tersebar begitu rapi mencerminkan pola udan mas. Ia sebagai simbol kemuliaan dan simbol kemakmuran. Sementara bulatan-bulatan yang besar yang mengalir dari pangkal hingga ujung panetesnya menghadirkan pamor segoro wedi. Untuk nama segoro wedi sendiri dapat diartikan sebagai lautan pasir. Sebuah gambaran tentang pertemuan dua unsur besar dalam alam, yakni air serta pasir. Pamor ini mencerminkan keseimbangan antara keteguhan dan keluasan, antara ketegaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Keris pusaka ini memang menampilkan pasikutan yang begitu lugas, namun tetap menyayani dan sangat merbawani. Sosok bilahnya yang besar dan begitu lebar seolah menggambarkan karakter orang pesisir yang begitu tegas, terbuka, tidak suka bertele-tele dan apa adanya. Sebuah pusaka yang lahir dari Kadipaten Tuban, wilayah pesisir yang pada abad ke-15 menjadi salah satu kota pelabuhan penting di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Ia sebagai kota kesahbadaran, Tuban saat itu memang gemerlap oleh lalu lintas dagang dan budaya yang saling bersilangan. Dari hasil garap pamornya yang begitu rapi, tatanan yang cukup teratur, serta tidak menerjang landep alias nerjang tepinya, terlihat jelas bahwa pusaka ini bukan karya biasa. Karakter pusaka ini menjadi alasan tersendiri dalam identifikasi kami mengenai tangguhnya terutama. Itu kenapa kami perkirakan pusaka ini adalah karya agung Yasan Empu Pineti, salah satu empu paling ternama dari Tuban. Maka di awal tadi saya menyebutnya dengan tangguh keris ini dengan sebutan Tuban Pineti, yang artinya pusaka dari masa Kadipaten Tuban yang dibuat oleh Empu Pineti. Selain itu ada satu ciri khas yang sering dijadikan acuan oleh para pecinta tosan aji dalam menilai kualitas sebuah pusaka tentunya, yaitu dengan melihat pada wuwungan gonjonya. Pada keris ini, wuwungan gonjonya itu dihiasi oleh pamor dengan motif bulatan-bulatan mirip udan mas. Ia memang dikenal dengan nama pamor sumber. Mengapa pamor ini begitu istimewa? Tentu ada alasannya. Cukup sederhana, bahwa tidak semua empu itu mampu membuatnya. Terlebih lagi, letaknya pada wuwungan gonjo di bagian yang paling kecil, bahkan sempit, menantang sekali untuk dikerjakan dengan sangat presisi seperti ini. Hal ini menjadi bukti bahwa keris ini dibuat oleh empu yang benar-benar sangat mumpuni, yang tak hanya menguasai secara teknik tempa, tetapi juga memahami nilai spiritual dalam setiap tempaan bilahnya. Pamor sumber pada gonjo itu juga dianggap sebagai salah satu strata tinggi dalam dunia tosan aji. Keris-keris dengan pamor ini memang biasanya itu menjadi ageman para pembesar, karena kualitas pengerjaannya, bahkan kedalaman maknanya mencerminkan status dan keluhuran pemiliknya. Lantas secara umum, pamor sumber memang sering dimaknai sebagai simbol rezeki dan simbol penghidupan. Namun izinkan saya untuk menafsirkan sedikit berbeda.
bahwa pamor sumber adalah awal mula, tempat di mana segala sesuatu itu bermula. Ia bisa dimaknai sebagai pusat harapan, titik tolak dari segala usaha dan ikhtiar doa. Dalam hidup, manusia itu memang dituntut untuk memulai segala sesuatu dari niat dan usaha yang bersumber pada kebaikan. Bila bersumber dari hal yang benar dan tulus, maka hasilnya pun insya Allah juga akan baik pula. Pusaka ini memang bukan hanya benda warisan, tapi menjadi cermin nilai tentang bagaimana kita melihat hidup, melihat sebuah harapan, dan asal segala usaha apa yang kita lakukan. Matur nuwun dan salam tutut hati.